insyaallah. Ada bagian dari kitab Ihya Ulumuddin fi Rubu'il Ibadat, akhir Rubu' Ibadat. Di sini berbicara Imam Abu Hamid Al-Ghazali tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang terbaik. Sebab laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik dalam ibadat, dalam adat, dalam keseharian beliau adalah yang terbaik. Situ katanya Abu Hamid Al-Ghazali disebutkan, dinukil oleh para ulama, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah orang yang paling baik, yang paling mulia, orang yang paling berani, orang yang paling penyabar, orang yang paling dermawan, orang yang paling suci dari hal-hal yang tidak patut ya antara seseorang dengan lawan jenis, dengan yang bukan muhrim. Hingga dibilang sini oleh Abu Hamid, dikatakan bahwasanya lam tamas yaduhu yadam ra'atin ajnabiyatin qat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya enggak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya, kecuali ya kalau memang istrinya atau memang ada hubungan muhrim dengan beliau, tapi lain daripada itu enggak pernah bersentuhan dengan yang bukan muhrim sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa yang lebih suci daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hatinya. Jadi jangan ada orang bilang enggak, saya salaman sama yang bukan muhrim, hati saya bersih, hati saya suci. Oh, Nabi enggak salaman sama yang bukan muhrim sebab hatinya kotor gitu. Bersihan ente dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang hatinya paling bersih, enggak pernah bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan dalam riwayat li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid khairun lahu min an tamas yaduhu yad imra'atin ajnabiyyah. Lebih baik kepala salah seorang kalian tertusuk besi, itu masih lebih mendingan daripada bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling pemalu, lebih pemalu daripada seorang anak gadis ya, yang bersembunyi di kamarnya sendiri. Kata dulu orang perempuan lebih pemalu daripada anak gadis bersembunyi di dalam kamarnya sendiri. Rasulullah malunya beliau lebih pemalu daripada itu semua. Dan beliau orang yang paling berani, nggak ada yang lebih berani daripada Nabi Muhammad, nggak ada yang lebih tegas daripada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang bilang ya Nabi berakhlak, santun, lembek, lah Nabi orang yang paling tegas, orang yang paling keras, orang yang paling pemberani, orang yang paling teguh menjalankan agama ini. Tetapi bukan berarti keberaniannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus doyan tawuran, doyan berkelahi, doyan ngata-ngatain orang, mulutnya kotor lah. Nabi enggak begitu. Makanya kita bingung, ente bilang pemberani ente versinya siapa? Begitu Nabi, ada keberanian versi Nabi Muhammad, ada keberanian versinya syaitan. Berani ngerjain yang haram. Begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam asyja'un nas, ahsanun nas, ahlamun nas, begitu a'afun nas, begitu asyaddun nas hayaan sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'khudhu mimma ataahu Allah illa quta 'amihi faqad min aisari ma yajidu min at-tamri wasy'ir wa yad'u sa'ira dzalika fi sabilillah. Itu orang yang paling dermawan Nabi Muhammad. Sampai itu beliau kalau punya duit, punya harta, ya punya dinar, punya dirham, malam nggak mau pulang ke rumahnya, nggak mau pulang balik ke kasurnya sampai itu duit diinfakin. Pokoknya malam nggak boleh ada duit yang nginep di rumah saya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Nabinya siapa? Nabinya aneh, nabinya ente. Begitu. Ya, itu nabi kita, Nabi Muhammad. Ikutin nggak? Oh, kalau dalam hal ini ntar dulu. Begitu. Nabi Muhammad SAW itu malam nggak mau duit ada yang nginep. Gelisah kalau ada duit tuh masih ada sisa duit satu keping, keluar lagi. Begitu cari, kasih siapa cari siapa aja pokoknya keluar. Duit kagak nginep di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bahkan asal udah khalas, makan dia udah cukup, makan keluarganya udah cukup, khalas. Enggak mau repot, enggak mau susah-susah sama yang lain lagi sallallahu alaihi wasallam. La yus'alu syai'an illa a'tah. Diminta apa aja ngasih. يقول لا ثم يعود على قوت عامه فيثير منه
حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء وكان يخسف النعل ويركع الثوب ويخدم في مهنة أهله Itu Nabi nggak diminta apa aja melainkan dikasih. Ada orang minta dikasih. Hatta begitu lagi susah-susahnya ada orang minta apa aja dikasih. Begitu. Itu berinfak sampai pulang ke rumahnya begitu. Tanya ada makanan nggak? Dia bilang, oh kirain nanti sisain buat kita 1 keping 2 keping. Bilang ya kenapa nggak bilang? Semuanya udah dibagi-bagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Wa fi sakha ka'annahu al-bahru az-zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dzul iyali. Enggak nyimpan buat dirinya kecuali yasir sedikit, padahal keluarganya banyak. Yang bergantung kepada beliau banyak. Maka memberi itu katanya siapa tuh bilang dikasih 1 lembah gunung, 1 lembah apa kambing, bukan 100 bukan 200 ekor ya, 1 lembah berapa puluh ribu ekor tuh kambingnya. Dikasih kambing tuh kepada 1 orang, siapa Sofwan bin Huwan apa siapa, dia bilang ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Hei kaumku, masuk Islamlah. Nabi Muhammad tuh ngasih pemberian, ngasihnya orang yang nggak takut miskin. Khalas dikasih pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berinfak kagak nyimpan buat dirinya. Wa huwa dzul iyali. Bukan itu saja, beliau pun di rumahnya tuh nambel sepatunya sendiri. Sepatunya sobek ya, bolong, Rasulullah tambal sendiri, ngebersihin sepatunya sendiri, nyapu di rumah, ngebersihin rumahnya, begitu, ngebantu istrinya ngerjakan pekerjaan rumah, fi mihnat ahli baiti. Beliau ngerjain pekerjaan rumah, Nabi sendiri yang turun tangan. Wa kana al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad wa katsir min as-salihin itu sampai minta ke orang rumah, ayo kasih aneh sebuah pekerjaan. Pekerjaan di rumah apa aja dah? Nyapu kah, ngepel, nyuci piring, bersih-bersih, apa aja pokoknya kasih pekerjaan. Istrinya Imamul Haddad bilang semua kerjaan rumah udah terhandle. Bilang enggak, mesti. Bilang apa, ente kan enggak bisa ngelihat, buta. Begitu, khalas duduk aja dilayanin, enggak mesti ada pekerjaan yang saya kerjain di rumah. Akhirnya khalas ada 1 deh, kita berikan pekerjaan kepada engkau. Ke Imam Al-Haddad apa? Pokoknya tiap hari atau 2 hari sekali itu kan kalau kita minum air, tempat air minum ada di apa namanya di galon. Nah Imam Al-Haddad tuh diterim tuh tempat air minum tuh di girdeh, tempat air yang terbuat dari kulit. Ya, dari kulit kambing yang udah diawetkan, nah itu diisi air di situ. Rasanya juga lebih sejuk, itu pendingin alami. Nah itu pokoknya setiap berapa hari sekali, sehari sekali atau 2 hari sekali, pokoknya asal air udah habis, ya itu tempat airnya digulung lagi, digulung begitu untuk kita bersihin nanti kita keringkan. Itu doang tugasnya ngegulung. Pokoknya asal ada pekerjaan rumah dibilang khalas, ada. Nabi Muhammad SAW ngerjain pekerjaan hal-hal yang semacam itu, nyapu di rumahnya, ngebersihin rumahnya, begitu. Apalagi kita sekarang, ya kalau di masjid, kalau di majelis, kalau di pondok, kalau di kamar, ya lihat ada sampah pungut, bilang tahu bukan rumah gue, rumah Allah. Allah yang suruh mungut. Ente yang pungut bersihin. Makanya tuh ngelihat ada gangguan di jalan, begitu pungut, ada batu, ada duri, pungut angkat, ada sampah angkat, begitu. Tahu jalanan orang, nah kan kita mukmin dikasih jiwa yang bersih. Kagak nyaman kalau ada yang berantakan, kagak nyaman kalau ada yang kotor. Coba ayo kita kampanye, bukan kampanye begituan, tapi kampanye akhlaknya Nabi Muhammad, an-nadzafatu minal iman, yang cinta kebersihan. Di jalan, apalagi nih kita mau hadir acara maulid di mana-mana. Kalau ngelihat di acara tuh pas bangun, selesai bangun, lihat
pungut sampahnya kita, masing-masing mungut sampahnya begitu dan lebihin. Oh, saya cuma mungut sampahnya doang, lebihin. Pungut sampahnya kita dan sampah yang di sebelah kita, pungut 5-6 sampah yang bukan punya kita, jadi bersih. Maunya itu paling enak kelar acara maulid atau kelar majelis begitu, 5 menit kemudian selesai acara kinclong bening lagi. Ini kagak. Kalau udah habis kelar sholat id, kelar sholat idul fitri, idul adha, kelar tabligh akbar di mana-mana, masya Allah sampahnya bertonton numpuk. Ini siapa orang Islam yang begitu? Mukmin harus bersih. Nadhafatu minal iman. Ntar nih kita sekarang nih jalan nih keluar dari sini. Masing-masing mungut, seandainya dia mungut 10 sampah, mau itu sedotan atau bungkus sedotan atau tisu atau plastik atau bungkus permen, apa aja dia pungut begitu, nggak ketemu di dalam sini, jalan luar gerbang gitu sampai ke gapura, ente berhenti stopin motor, pungut dulu sebentar. Masya Allah, kira-kira warga seneng nggak? Begitu libur, wah nggak perlu apa namanya kerja bakti lagi. Emang begitu mukmin, emang begitu ahlul majlis. Nah ini sunnah dan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngerjain pekerjaan rumahnya, bersih bebenah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqta'ul lahma ma'ahunna. Sampai tuh kalau orang rumahnya masak, Nabi Muhammad ikut motongin daging. Nabi motongin daging Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain di rumah, lain sama teman-temannya. Itu kalau lagi jalan sama teman-temannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah lagi sama teman-temannya ngumpul, ada 70, 80, 100 orang. Tahu-tahu bilang ada orang ngasih kambing, kalas potong sembelih. Itu daging begitu selesai ya, dipotong, disembelih, atinya dipanggang. Setelah itu dibawa ke hadapan Nabi. Itu Nabi Muhammad, sini pisau, Nabi yang ngiris ati kambing, diiris. Itu enggak satu pun dari semua nih semajlis, melainkan semuanya kebagian irisan hati kambing dari Rasulullah. Begitu. Itu hati kambingnya, puluhan orang, 100 orang, semuanya kebagian. Udah gitu, adapun dagingnya dibagi-bagi. Itu ada yang pulang naik ontak sambil mikul daging. Emang ada berapa biji paha kambingnya? Kambingnya cuma seekor, tapi semuanya kebagian hati, semuanya kebagian daging, semuanya kebagian. Masya Allah, satu kambing dikerubutin 100 sampai 150 orang. Berkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang motong sendiri, Nabi yang ngiris sendiri. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Motong daging sama orang rumahnya. Wa kana asyaddan nasi hayaan. Paling pemalunya orang deh. La yathbutu basaruhu fi wajhi ahad. Matanya Nabi itu nggak pernah apa namanya mandangin orang, melototin orang, dipandangin, ditatapin lah. Paling ngelihat sekilas gitu, malu untuk lama-lama menatap wajah orang, sungkan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada kita kali yang takut ngelihat wajahnya Nabi Muhammad, sahabat nggak berani. Tapi Nabi Muhammad itu sungkan untuk ngeliatin, mandangin wajah orang, diliatin, dipelototin. Nah, emang kita kita sekarang ada orang, siapa itu, lihat bajunya apa, mukanya apa, terus jamnya, handphonenya, barangnya, sepatunya, semuanya diliatin, dilirik. Begitu. Kenapa mau lo jadiin mantu apa? Nabi Muhammad la yathbut nadharuhu fi wajhi ahad. Ya kan, la yathbut nadharuhu fi wajhi ahad. Enggak berani apa namanya memfokuskan pandangannya di wajah seseorang. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujibu da'watal 'abdi wal hurri. Wa yaqbalu al-hadiyah walau annaha jar'atu labanin aw fakhdhu arnab. Wa yukafi'u 'alaiha wa yakuluha wa la yakulu sadaqah. Wala yastakbiru an ijabatil amah wal miskin. Tuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa aja ngundang, ngajak makan atau mengundang beliau terima. Ini budak yang mengundang hamba saya, disamperin oleh Nabi Muhammad.
Dikasih hadiah, terima. Hadiahnya cuma sebutir korma, diterima. Dikasih apa namanya, sepotong paha apa ya, paha kambing, bukan, paha sapi, bukan, paha onta, bukan, paha ayam, bukan, paha kelinci. Dikasih hadiah sepotong paha kelinci, diterima. Hadiah syukran, diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang ngasih hadiah gitu, susu bukan segelas, ya, satu cangkir kecil paling cuma seteguk, diterima hadiah itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih hadiah kaki apa namanya, bukan paha kambing, kaki kambing, bukan empat-empatnya, satu kaki kambing. Kaki dagingnya berapa kilo? Ada setengah, nggak ada dagingnya. Nanti coba jajal habis dari sini nih, makan sop kaki. Ada tuh sebelah sana tuh ada sop kaki tuh, Haji Rusdi punya tuh. Nah, deket Kreok sana. Sebelahnya Holland Bakri situ. Girang dia. Apa namanya? Ada kaki kambing di situ. Coba ente lihat berapa banyak, berapa kilo dagingnya. Nggak ada, dikit. Nabi Muhammad terima hadiah walaupun sepotong kaki kambing, ya, yang dagingnya kagak seberapa, diterima. Kemudian juga Nabi Muhammad tuh nerima hadiah dan dimakan. Dan setelah, tapi kalau sedekah, Nabi nggak makan sedekah, tidak makan sedekah. Sebab sedekah itu dari kotoran hartanya orang. Tapi kalau hadiah diterima dan dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaghdabu li rabbih azza wa jalla wa la yaghdabu li nafsihi wa yanfudhu al-haqqa wa in 'ada dhalika bi-dharri 'alayhi aw 'ala ashabihi wa rida 'alayhi al-intisar bil musyrikin 'ala al-musyrikin wa huwa fi qillatin wa hajatin ila insan wahidin yaziduhu fi 'adadi man ma'ahu fa aba wa qala inna la nastansiru bi musyrik wa wajada min fudla'i ashabihi wa khiyarihim qatilan bainal yahud falam yahfi 'alayhim ولا زاد على مر الحج بل وداه بمئة يعني لا يجور عليهم. أيوة. وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقوون به وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال. Itu Nabi Muhammad gitu, kalau udah buat yang hak semuanya dijalankan, mengucapin yang hak, berbuat yang hak walaupun itu pahit, walaupun itu bakal menimbul apa namanya, mengerjakan yang hak, ngucapin yang hak, walaupun resikonya dicaci orang, dicerca orang, dikucilkan orang, dimusuhin orang, diganggu orang, begitu, merugikan dirinya sendiri, begitu. Walaupun dia ada kebutuhan, dia demi yang hak rela berkorban. Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, di dalam menunaikan yang hak beliau tidak mundur. Kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan derita kelaparan, sampai saking laparnya itu mengikat perut, ikat pinggangnya itu dengan batu, diganjel dengan batu untuk meredakan nyeri karena lapar yang beliau rasakan. Itu sahabat pernah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngeluarin di Khandaq satu batu. Sayyidina Umar ngeluarin satu batu, ya Rasulullah nih satu hari saya nggak makan. Nabi ngeluarin dua batu, saya 2 hari saya nggak makan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya datang Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ke rumahnya, bilang coba deh Rasulullah kayaknya lapar banget, lemas banget, apa yang kita punya? Istrinya korek-korek, ada gandum 1 sa', 3,5 liter gandum. Lauknya apa? Ada anak kambing, bukan kambing, anak kambing. Ya udah, potong aja. Potong tuh anak kambing, dimasak sama gandumnya, terus lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, begitu saya punya makanan 3 liter gandum sama anak kambing, saya ngundang engkau makan, dan dia 2-3 orang bersama engkau. Ya akhir, kata Rasulullah. Udah, ntar ingetin siang. Begitu siang Rasulullah udah matang, udah siap. Nah, bilang ke orang-orang kita diundang makan di rumahnya Jabir. Ini orang-orang nih pasukan lagi kerja bakti di Khandaq, menggali parit berkilo-kilometer. Lagi kerja bakti di Khandaq, bilang kita diundang makan siang di rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Udah, semuanya nyerbu ke rumahnya Jabir. Nabi bilang jangan dibuka dulu, ntar saya yang buka itu panci, itu kuali.
dibuka kualinya oleh Nabi Muhammad, begitu baca bismillah, didoain, Masya Allah, dan suruh masuk 10 orang, makan, selesai makan, keluar. Masuk 10 orang, makan, selesai makan, keluar. Sampai tuntas semuanya. Ditanya, kalian berapa jumlah kalian? Ya, yang ngerubutin itu anak kambing sama 3 liter gandum. Berapa jumlah kalian? Jumlah kami ada 1.500 orang. 1.500 orang. Gitu. Karena enggak kalau maulid gitu kita motong anak kambing 1, ya, beras 3 liter. Cukup enggak? Cukup enggak? Cukup lah. Kan kita mau maulid bukan mau makan. Kita mau maulid bukan mau makan. Mal qasdu illa ijtima'una. Tujuan kita ini adalah ngumpul, begitu. Adapun al akal hadza apa namanya yaqul simatun lil makarimi, itu cirinya kemuliaan. Ada makan kagak ada, kita emang datang bukan mau gegaras, kita datang bukan mau nyari kambing, bukan mau cari kebuli, bukan mau cari nasi ulam, begitu. Tapi kita datang mau cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal udah nemu Nabi, nggak nemu kebuli juga nggak masalah, betul nggak? Nah, udah begitu, jangan maksain. Yang penting maulid, makan nggak makan kagak penting, begitu. Malah kalau kita hadir maulid gini kayak ini malam nih kita baca maulidan, kagak pakai makan, alhamdulillah. Itu kan warung bakmi laku, terus tuh warung apa tuh situ tuh warungnya apa namanya Bang Toyib laku, sebelah sana nasi goreng laku, pecel ayam laku, Masya Allah. Girang semuanya kebagian, dapat berkah. Apa-apa. Bismillah. Kagak. Gitu. Hai Tim. Wa in wajada tamran duna khubzin akalahu, wa in wajada syawa'an akalahu, wa in wajada khubza burin aw sya'irin akalahu, wa in wajada halwa'a aw asalan akalahu, wa in wajada labanan duna khubzin iktafa bih, wa in wajada bittikhan aw rutban akalahu aw rutaban akalahu. La yakulu Nabi itu kalau makan kagak pakai milih-milih. Adanya cuma korma, makan. Adanya cuma roti doang, nggak pakai lauk, makan. Begitu. Adanya cuma dikasih madu, dimakan, dikasih susu, diminum oleh Rasulullah SAW. Apa aja, kagak pakai milih, nggak pakai milih. Gitu. Kebuli, dagingnya masa cuma 5 potong. Lu ngomong-ngomong beli, ya? Apa emang disediain? Disediain. Ya udah jangan komplain. Oh dagingnya 1, alhamdulillah. Dagingnya 2, alhamdulillah. Dagingnya berubah jadi ayam, alhamdulillah. Berubah jadi ikan, alhamdulillah. Atau nyampe ke kita dagingnya udah kagak ada, ya kan? Nggak apa-apa. Begitu. Makan hatta sebutir barakah. Bismillah. Gak kebagian. Abah kita bilang dulu, yang kagak kebagian kebuli, kebagian Fatihah. Begitu. Yang gak kebagian kebuli, kebagiannya Fatihah. Kita gak maksain apa yang ada. Nabi Muhammad kayak begitu. Makan korma, ada buah, makan. Ada sayur, makan. Apa aja. Tahu gak? Bikin acara pesta perkawinan. Nabi nih pesta perkawinan. Ngomong-ngomong acara kawinan yang paling keren, yang paling hebat, pernikahannya siapa? Pernikahannya Nabi lah. Ada gak perkawinan yang lebih hebat? Begitu. Perkawinan abad ini adalah perkawinan anaknya ratu ini sama raja ini. Begitu. Ya. Lah, bukan begitu. Perkawinan yang paling hebat perkawinannya Nabi Muhammad SAW. Tahu hidangannya apa? Sekali kawin cuma apa namanya, nyembelih kambing 1 ekor buat rame-rame, kadang 2 ekor. Begitu. Sekali lagi menikah itu gak ada daging, gak ada apa, roti gandum dipotek-potek kecil-kecil, ya, disiram sama madu, dituang sama susu, dah itu. Gak ada yang bernyawa, tidak ada yang bernyawa. Itu hidangan acara kawinannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pakai ngeluh kesah, gak pernah ngatain makanan. Apa aja yang dihidangin ngikut, apalagi dihidangin sama orang rumah, ikut. Datang ke rumahnya, dikasihnya apa namanya, roti, terus lauknya cuka, roti gandum keras, lauknya cuka. Begitu. Nabi bilang apa? Ni'mal idam al khal.
sebaik-baiknya lauk adalah cuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita coba pulang ke rumah habis ini dihidangin nasi sama kecap, nasi sama cuka. Weh, belanja dikorupsi. Begitu. Nabi apa aja pasrah, suruh makan-makan. Begitu, suruh minum-minum, disediain apa aja. Tidak komplain. Sallallahu alaihi wasallam. Nabinya siapa itu? Nabinya kita. Teladannya siapa? Teladannya kita. Cinta gak sama Nabi Muhammad? Ngikutin? Insyaallah bisa ngikutin Nabi Muhammad. La yakulu muttaki'an wala ala khiwan mindiluhu batinu qadamai. Allahumma shalli Lam yashba min khubzi burrin thalathata ayyam mutawaliyah hatta laqi Allah ta'ala itharan ala nafsihi la faqran wala bukhlan yujibul walimah wa ya'udul marda wa yashhadul janaiz wa yamshi wahdahu baina a'daihi bila haris. Allahumma shalli alaihi wa Asyadun nasi tawadu'an waskanuhum fi ghairi kibrin wa ablaghuhum fi ghairi tatwil wa ahsanuhum bishran la yahuluhu syai'un min umuri dunya wa yalbasu ma wajad famarratan syamlatan wa maratan burda hibratin yamaniyan wa maratan jubbata suf ma wajada minal mubahi labis wa khatamuhu fiddatun yalbasuhu fi khinsirihil ayman wa rubbama fil aisar yardifu khalfahu abdahu aw ghairahu yarkabu ma amkanahu marratan farasan wa marratan ba'iran wa marratan baghlatan syahba wa marratan himaran wa marratan yamshi rajilan hafiyan bila rida wala imamah wala qalansuah ya'udul marda fi aqsal madinah. Tuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan jenis orang yang maksain diri. Orang kalau udah maksain diri itu celaka, halakal mutanatti'un. Orang kalau udah maksain dalam apapun juga ya maksain itu udah hancur deh, celaka, binasa. Makan apa yang ada, berpakaian apa yang ada, berkendara apa yang ada, begitu. Kadang yang ditunggangin oleh Rasulullah ada onta, naik onta, kadang naik kuda, keledai dinaikin sama Nabi Muhammad SAW, ngebonceng orang, punya budak, ayo ikut dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kadang jalan kaki, kadang pakai sendal, kadang nyeker, nggak pakai sendal jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Jenguk orang sakit, hadir jenazah, hadir walimah. Itu kerjaannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekali udah nggak ada apa-apa lagi, jenguk orang sakit, nggak pakai sendal, kemudian juga wala kofiyah nggak ada, wala imamah, begitu. Jalan jenguk orang sakit di pinggiran kota Madinah, di ujung kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya itu di rumahnya itu 3 bulan berturut-turut pernah nggak ada kompor yang nyala untuk masak di rumahnya. Makannya apa? Atyabain, aswadain, air sama korma. Tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dari roti gandum. Bukan kenyang sama daging, kenyang sama roti gandum 3 hari berturut-turut tidak pernah terjadi. Kalau ini hari kenyang ya besok enggak, begitu. Besok kenyang ini hari enggak, begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbut tib wa yakrahu ar-raiha ar-radi'ah. Suka wewangian, emang harum. Begitu. Wa min nashri tibihi ta'attarati turuqu wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Aromanya Rasulullah itu nyebar, jalanan wangi dilewatin oleh Nabi Muhammad. Idza jalasa fi majlisin bagiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Apabila duduk di satu ruangan, masuk suatu ruangan dan duduk, itu wanginya Rasulullah, aromanya sampai berhari-hari. Walaupun nabinya udah nggak ada, itu aroma sampai berhari-hari masih kecium wanginya Nabi Muhammad. Dan Rasulullah tetap harum walaupun nggak pakai parfum, tapi pakai parfum untuk nunjukin sunnah ke umatnya biar berwangi-wangian. Nabi yang udah wangi masih pakai wangian, apalagi kita yang belum wangi. Jadi Nabi Bakar As-Siddiq
itu waktu menghadiri jenazahnya Rasulullah SAW, dibuka kain yang menutup wajah jasadnya Nabi Muhammad yang baru aja meninggal, dicium keningnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, tibta hayyan wa maita, engkau tetap harum, hidup ataupun wafat tetap harum. Sallallahu alaihi wasallam. Idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau jalan di jalanan diketahui dari wanginya dan aromanya Rasulullah kalau Rasulullah pernah lewat di jalanan tersebut. Wa yujalisul fuqara wa yu'akilul masakin. Tuh duduknya sama orang fuqara wal masakin, makan bareng sama mereka. Tidak sombong, bilang lu sepiring senampan sama gue, minggir enak gue ngeliat lu, gak nafsu makan lah, tapi makan bareng sama dia orang, duduk makan bersama mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali begitu juga, lagi jalan tahu-tahu dipanggil sama fakir miskin sama budak-budak hamba saya, ya Hasan makan bareng sama kita, marhaba, makan bareng sama mereka. Duduk nongkrong di tepi jalan duduk, jongkok sama dia orang, makan sesuap dua suap, kelas begitu. Kalian udah menjamu saya, sekarang giliran saya menjamu kalian. Apa? Ayo datang ke rumah saya, dijamu makanan seenak-enaknya buat mereka. Masya Allah. Wa yukrimu ahlal fadli fi akhlaqihim wa yata'allafu ahlal syarafi bil birri lahum. Yasilu dhawi rahimihi min ghairi an yuthirahum ala man huwa afdal minhum. لا يجفو على أحد يقبل معذرة المعتذر إليه يمزح ولا يقول إلا حقا يضحك من غير كهكهة يرى اللعب المباح فلا ينكره ويسابق أهله وترفع الأصوات عليه فيصبر وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda sama orang, bercanda. Tapi bercandanya nggak pakai bohong, nggak berbohong bercandanya. Ntar ada sesuatu yang ikut tertawa, ikut tersenyum. Ketawanya Nabi Muhammad senyum, nggak pakai suara. Tertawa aja tuh yang paling lebar, ya senyumnya kelihatan gigi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketawanya sahabatnya juga kalau depan Rasulullah ya senyum juga. Ihtiraman wa ta'ziman li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada atraksi yang mubah begitu mengizinkan dan ikut menyaksikan bersama mereka dan mengizinkan sahabat keluarganya untuk menyaksikan yang mubah tanpa ada praktek haram di dalamnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ikut bermain bersama keluarganya dengan istri-istri beliau. Ada lomba lari sama Siti Aisyah, sekali lomba lari yang menang Siti Aisyah pas Nabi kurang fit. Kemudian dalam perlombaan berikutnya lomba lari yang menang Nabi Muhammad SAW. Terus Nabi bilang biar nggak kecil hati yang kalah. Nabi bilang, ya Aisyah hadhihi bitilka, kemenangan ini untuk menebus kekalahan saya yang dulu. Walaupun Rasul menang, mengingatkan dulu kan saya udah kalah. Sallallahu alaihi wasallam. Bercanda dengan mereka. Gitu, tapi kalau udah sami'an nida gama ka'an lam ya'rifna wa lam na'rifu, kalau udah dengar panggilan azan berdiri seolah-olah enggak kenal kita enggak kenal dia. Walahu 'abidun wa ima'un la yartafi'u 'alaihim fi ma'kalin wa la malbas la yamdi lahu waqtun fi ghairi 'amalin lillahi ta'ala aw fi ma la budda lahu min salahi nafsihi yakhruju ila basatini ashabihi la yahqiru miskinan li faqrihi wa zamanatihi wa la yahabu malikan لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاء مستويا قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقر وفي رعاية غنم يتيما لا أب له ولا فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول وفقنا الله لطاعته في أمره والتعسي به في فعله آمين آمين يا رب العالمين. Nabi Muhammad duduk berdakwah kepada fuqara, masakin, bahkan juga dakwahnya beliau kepada raja-raja dan salafin ditujukan. Begitu Nabi Muhammad nggak takut
La takut sama pemerintahan, wala takut sama kerajaan, wala takut sama kesultanan manapun. Begitu. Menghormati semua orang, dihormatin, dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Taala. Dan Rasulullah mengajak semuanya. Yang miskin diajak kepada Allah, yang kaya diajak kepada Allah, yang raja diajak kepada Allah Ta'ala, yang rakyat jelata diajak kepada Allah Ta'ala. Itu dakwahnya Nabi buat semuanya, buat presiden, ya, buat orang yang jual Pepsodent, sama juga, ya, buat rakyat, buat pejabat, buat orang kaya, buat orang yang miskin, ya, buat rakyat jelata, semuanya itu dakwah diajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.